Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki pada pertemuan ke-6 sesuai dengan RPS kita dari materi antropologi agama. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang agama, pengertian agama dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Tentu sub-sub pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah apa itu agama, apa fungsi agama, bagaimana kehadiran agama dalam masyarakat, apa relevansi religiusitas seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial. Tujuan dari materi ini sebagai pembekalan mahasiswa supaya mahasiswa mampu memahami agama dan menempatkan agama dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam budaya, yang beraneka ragam sosial, tradisi yang beraneka ragam tradisi-tradisi atau adat istiadat di masyarakat, sehingga tidak gegabah dalam memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Baik, sebelum kita memahami apa itu agama, karena ini materi antropologi agama, kita ketahui bahwa apa itu antropologi agama. Antropologi agama adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya. Atau dengan kata lain, pengkajian agama berdasarkan pendekatan budaya. Jadi agama dalam perspektif antropologis dapat dipahami sebagai wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya memahami agama yang telah menjadi fenomena keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Itulah antropologi agama. Jadi tujuan antropologi agama itu memahami agama yang telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana masyarakat memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena pemaknaan setiap masyarakat di setiap daerah berbeda-beda dalam memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada agama yang kental dengan tradisi-tradisi budaya di tengah-tengah masyarakat. Selama agama itu dimaknai sebagai bagian dari kehidupan sosial, ya tentunya apa yang tradisi keagamaan yang mengakar di masyarakat itu menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka kita pahami terlebih dahulu apa itu agama, karena kita akan membahas tentang pengertian agama dan juga fungsi agama dalam kehidupan manusia, baik secara bagi individu ataupun dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Agama dalam bahasa Arab itu dikenal dengan ad-din, yang berarti menguasai, menundukkan. Kalau dalam bahasa Latin dikenal dengan religi. Jadi religi dengan agama itu menjadi satu sama, artinya satu pengertian yang berarti mengumpulkan. Dalam bahasa Sanskerta, agama itu berasal dari dua suku kata, a dan gam. A berarti tidak, gam berarti pergi. Dengan demikian agama secara bahasa itu berarti sesuatu yang tetap. Artinya agama itu merupakan ajaran atau prinsip atau sistem hidup yang baku, yang tetap, yang tidak berjalan, yang tidak bergerak. Itu secara bahasa. Pengertian agama ada beberapa tokoh sosial yang mendefinisikan agama. Misalkan seperti Durkheim. Durkheim mendefinisikan agama adalah kesatuan kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral. Jadi akumulasi dari kepercayaan umat manusia terhadap yang sakral. Itu secara umum menurut pengertian agama menurut Durkheim.
Yang kedua, Egat mendefinisikan agama adalah sebuah sistem simbol-simbol yang menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat dalam diri manusia. Jadi menurut Gad, agama itu sistem simbol yang memperkuat suasana hati, yang dapat menenangkan terhadap suasana hati, yang memberikan motivasi dalam kehidupan manusia dalam meningkatkan nilai-nilai yang religius atau meningkatkan moralitas dalam dirinya. Maka dari sekian beberapa definisi tentang agama, maka dapat disimpulkan bahwa agama secara terminologi adalah seperangkat aturan yang dijalankan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat, yang menjadi petunjuk mengenai kehidupan dan penjelasan akan sesuatu yang dianggap sakral. Jadi itulah yang pengertian agama. Selanjutnya mari kita pahami tentang fungsi agama. Fungsi agama secara umum pertama adalah motivatif atau pendorong. Jadi kenapa orang butuh terhadap agama? Kenapa orang butuh terhadap religius? Karena agama itu memberikan semangat, menumbuhkan menumbuhkan energi dalam diri seseorang, sehingga orang itu dalam melakukan sesuatu semakin semangat dalam berbuat baik dan lain sebagainya. Fungsi agama secara umum yang kedua juga liberatif atau kemerdekaan berpikir. Dengan hadirnya agama, maka agama memberikan sumbangsih kepada manusia bahwa manusia itu diberikan kebebasan untuk berpikir atau berijtihad. Sehingga kalau dalam agama Islam itu lahir beberapa mazhab dalam agama, karena ijtihad itu disyariatkan. Sehingga muncul istilah dalam hadis itu, kalau dalam Islam itu man ijtahada fa ashaba falahu ajrani wa man tahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Artinya salah pun dalam berpikir itu dalam agama masih tidak mendapatkan nilai. Artinya apa? Itulah agama sebagai fungsi liberatif, bahwa agama memberikan kebebasan berpikir ke manusia untuk selalu berkarya, berinovatif dan sebagainya. Dan juga agama mempunyai fungsi secara umum, fungsi sublimatif. Artinya bahwa segala sesuatu dalam perbuatan manusia itu berpusat kepada Tuhan. Artinya bahwa memang manusia itu tidak punya kekuatan secara mutlak. Artinya manusia butuh terhadap agama, karena di agama itu ada kekuatan supranatural yang dapat membantu terhadap keinginan manusia, sehingga apa yang diinginkan tercapai dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi agama secara umum sebagai protektif. Artinya agama itu memberikan agama itu menjadi tuntunan dan juga membimbing kepada manusia, sehingga manusia itu tergerak dalam hatinya bahwa di agama itu ada nilai-nilai. Kalau berbuat demikian maka mendapatkan nilai plus. Misalkan berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, tolong menolong, bekerja sama, artinya empati kepada orang lain, artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita tergerak untuk melakukan sesuatu, sehingga lahirlah norma-norma kebaikan dalam diri manusia, sehingga tidak boleh mengganggu hak orang lain, tidak boleh mengganggu kehidupan orang lain. Misalkan di masyarakat kita menghidupkan sound system dengan terlalu keras di waktu-waktu jam istirahat, kan itu mengganggu terhadap orang lain. Dengan adanya agama itu kan memberikan tuntunan, bimbingan, sehingga hal yang demikian itu tidak baik dilakukan oleh manusia, sehingga perlu kita membangun nilai-nilai baik dari bimbingan agama tersebut. Yang selanjutnya, fungsi agama secara umum adalah inovatif, jadi daya kreasi. Jadi agama itu memberikan semangat kepada umat manusia
sehingga manusia itu kreatif. Sehingga seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa agama itu memunculkan nilai-nilai semangat kepribadian, sehingga manusia itu bisa kreatif, sehingga lahir beberapa pola pikir pemikiran, sehingga dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern. Karena agama itu memberikan pola pikir yang masa depan, jangka panjang dan sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa fungsi agama secara khusus itu misalkan melahirkan kedamaian mental. Fungsi agama secara khusus apa sih? Yaitu melahirkan kedamaian mental. Setiap orang menyadari bahwa dalam diri seseorang itu pada momen tertentu, pada saat tertentu memiliki kebosanan, pusing, dan pikiran yang tak tentu. Jadi kadang orang maka butuh mendekat terhadap agama, butuh mendekat terhadap yang suci, yang sakral, yang dapat menenangkan terhadap jiwanya. Sehingga orang ketika dalam keadaan kacau, bingung, tak menemukan arah, maka orang akan berlindung terhadap agama. Karena dengan agama manusia akan merasa damai, merasa tenang, merasa terbantu persoalan yang sedang dihadapinya. Jadi agama yang kedua juga secara khusus, maka fungsi agama menjadi sumber moral, seperti itu tadi, sehingga bahwa manusia itu harus jujur, harus bertanggung jawab, harus saling menghormati, harus empati terhadap orang lain, harus menghargai hak-hak orang lain dan sebagainya. Juga fungsi agama secara khusus sebagai petunjuk kebenaran, bahwa agama itu membimbing terhadap pola pikir manusia, sehingga pola pikir manusia itu tidak liar, dan juga perilaku manusia itu tidak liar dengan bimbingan agama, bahwa hal yang demikian itu tidak baik. Misalkan mencuri tidak baik, berzina itu tidak baik. Apapun agamanya, yang namanya mencuri, berzina, melakukan perampokan itu tidak baik. Maka agama itu membimbing di situ. Dengan bimbingan agama itu, maka manusia mulai berpikir bahwa berperilaku itu memang harus sesuai dengan norma, sehingga kita kalau berbuat baik, maka orang lain pun akan baik kepada kita. Dan juga fungsi agama secara khusus sebagai sumber informasi tentang metafisika. Artinya agama itu menjadi sumber pengetahuan tentang yang metafisik, tentang sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata, seperti tentang adanya Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bahwa Tuhan Sang Maha Pemurah, Tuhan Sang Kasih Sayang, bahwa Tuhan Maha mengabulkan terhadap doa-doa umat manusia, bahwa Tuhan akan membantu terhadap manusia, bahwa Tuhan mengutus para malaikat dan sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi agama secara khusus juga merasakan memunculkan rasa percaya diri. Dengan agama orang akan percaya diri, karena semua di alam semesta itu pasti ada kekuatan di atas kekuatan manusia, yang itu adanya hanya di agama. Karena di agama itu ada yang sakral, yang suci, yaitu Tuhan. Maka disitulah manusia dengan penuh berlindung terhadap agama, maka manusia akan percaya diri bahwa dalam dirinya itu ada yang membantu, yaitu kekuatan yang supranatural itu tadi yang disebut dengan Tuhan. Dan juga selanjutnya, fungsi agama secara khusus menjawab persoalan manusia. Manusia tahu bahwa dalam diri manusia itu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang mana persoalan-persoalan tersebut manusia mengakui tidak mampu diselesaikan oleh dirinya sendiri, tanpa berlindung, tanpa bantuan oleh yang sakral itu, yang suci, yaitu Tuhan. Sehingga manusia perlu mendekat, sehingga dengan keadaan manusia itu tidak menemukan arah, bingung dan sebagainya, maka manusia perlu mendekat. Maka
sehingga banyak sholat, banyak zikir pada dalam Islam misalkan. Itu dalam rangka manusia memenuhi atau menjawab persoalan problematika yang sedang dihadapinya. Maka ketika manusia berlindung agama itu merasa persoalan-persoalan yang dihadapinya merasa terjawab karena dengan agama tersebut. Dan selanjutnya fungsi agama secara khusus adalah sebagai agen sosial, sebagai agen sosialisasi. Kita tahu bahwa di agama itu banyak pertemuan-pertemuan di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Misalkan kalau di Islam di Madura itu misalkan ada orang meninggal, ada tahlilan, maka itu ada perjumpaan. Dan juga ketika momen hari raya misalkan ada perayaan hari raya Idul Fitri dan sebagainya, maka itu dalam rangka menguatkan, pada dasarnya menguatkan kehidupan sosial, menguatkan kebersamaan dalam masyarakat. Jadi tentu agama itu sebagai agen sosial juga, sehingga orang-orang politikus itu banyak berdatangan ke masjid apa dan sebagainya dalam rangka mengenakan misi-misinya, karena memang agama itu sebagai agen perjumpaan, agen sosial yang paling mudah dilakukan oleh umat manusia, karena setiap manusia butuh terhadap agama, karena dengan agama itu menjadi kekuatan yang terbesar dalam kehidupan sosial manusia, dan juga menjadi kekuatan terbesar dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Yang terakhir, fungsi agama secara khusus sebagai pengikat tali silaturahim. Kita tahu bahwa dalam agama misalkan dalam sholat saja, sholat yang berjamaah, sholat bersama-sama itu nilainya lebih besar, nilainya lebih tinggi daripada sholat sendiri. Artinya apa? Memang di agama itu mementingkan tentang pentingnya silaturahim, sehingga kalau dalam Islam agama itu berfungsi juga dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, memperkuat kesatuan umat Islam, kesatuan umat manusia. Sehingga misalkan di momen halal bihalal, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, maka di situ saling memaafkan, saling bersilaturahim. Itulah fungsi dari agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang merayakan keagamaan, merayakan terhadap yang sakral itu pada dasarnya mereka itu sedang membangun kekuatan sosial dan sedang memenuhi kebutuhan sosial mereka. Bagaimana kehadiran agama dalam masyarakat? Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat secara umum sebagai penyatuan, sebagai kontrol, sebagai meningkatkan etos kerja. Misalkan Durkheim mengatakan bahwa agama sebagai fondasi kehidupan sosial. Max Weber memandang agama sebagai sarana untuk mengajarkan etos kerja kepada manusia modern atau kepada manusia itu sendiri. Jadi jelas sekali kehadiran agama dalam masyarakat itu sebagai bentuk representasi religius. Artinya representasi kolektif tentang realita dan cara bertindak yang diharapkan dapat membangkitkan, mempertahankan, dan juga menciptakan kondisi mental, spiritual tertentu dalam kelompoknya. Misalnya bersikap santun kepada orang lain, kasih sayang pada sesama, sikap demokratis, menghargai hak orang lain, harmonis dengan orang lain, membantu sesama, konsen terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berempati atau mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan lain sebagainya. Representasi tersebut berhasil menimbulkan kepercayaan di tengah masyarakat bahwa agama itu tumbuh di masyarakat juga membantu terhadap kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga memperkuat posisi manusia di tengah-tengah masyarakat karena dapat menyatukan, melangsungkan kebersamaan, melangsungkan sosial budaya yang mapan dalam kehidupan masyarakat. Seperti Durkheim juga mengatakan bahwa keluhuran dalam agama akan kekal dan bertahan. Jadi memang yang dapat mengikat nilai-nilai norma-norma di masyarakat itu agama yang paling kuat. Jadi sebagaimana dikatakan Durkheim bahwa keluhuran dalam agama itu akan kekal dan akan bertahan. Itulah sumber berkat, sumber kebersatuan dalam kehidupan masyarakat. Apa relevansi
religiusitas seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial, tentu bahwa agama bukan hanya ciptaan sosial, tapi juga sesuatu yang mewakili kekuatan dan kekuasaan sosial. Saat orang-orang merayakan hal-hal yang sakral terkait dengan kepercayaannya, mereka pada dasarnya sedang merayakan kekuatan sosial dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Contoh ritual dalam versi Islam misalnya, seperti ritual kurban, ritual akikah, zakat, puasa, sholat, haji, perayaan Idul Fitri, dan lain sebagainya. Seperti misalkan ritual kurban, dengan orang berkurban itu kan sudah memenuhi kebutuhan sosial kelompoknya atau sosial masyarakat. Artinya karena dengan berkurban selain bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga memberikan manfaat terhadap orang lain, membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain tentunya dalam rangka membangun kekuatan sosial, membangun kebersamaan, membangun kebersatuan. Dengan berzakat misalkan, itu kan melahirkan norma yang luar biasa, baik bagi diri sendiri ataupun kepada masyarakat. Dengan berzakat kita akan meminimalisir sifat kikir, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dermawan. Sehingga kita dengan berzakat kita sebagai bentuk empati terhadap orang lain. Sehingga dengan berzakat itu berarti kita sedang membangun kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial. Sehingga yang diinginkan oleh agama itu tidak hanya soleh secara individu, tapi bagaimana menjadi soleh secara sosial juga. Jadi harapan dari pertemuan ke-6 ini tentang mempelajari agama ini dalam rangka membekali kita, mahasiswa kita dan juga kita secara pribadi sebagai bagian dari agama itu sendiri, sehingga kita mampu menempatkan agama dalam diri kita ataupun mampu menempatkan agama dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam sebagai anggota masyarakat. Sehingga kita tahu bahwa di masyarakat kita ini penuh dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat dan sebagainya. Dengan mempelajari antropologi agama ini, kita akan mampu menempatkan agama baik bagi diri kita sendiri ataupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita mempunyai pemahaman yang luas tentang agama, tidak mudah menyalahkan orang lain, karena kita tahu bahwa agama itu lahir dari pola pikir manusia, bagian dari ijtihad manusia. Sedangkan ijtihad berpikir itu dalam agama memang dianjurkan. Setiap manusia itu untuk inovatif, untuk kreatif, melahirkan pemikiran-pemikiran baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu oke, kita lanjutkan, karena agama sangat mendorong. Jadi agama sangat mendorong terhadap kemajuan kita. Jadi memang agama itu melahirkan etos kerja, sebagaimana dikatakan oleh Weber bahwa agama itu melahirkan etos kerja, melahirkan semangat dalam diri manusia untuk menjadi orang yang profesional, yang kaya dan sebagainya. Karena dengan kaya kita akan dapat membantu orang lain. Sehingga dalam agama Islam itu disebutkan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya orang yang memberi itu justru lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Artinya agama itu menjunjung tinggi terhadap etos kerja, kesemangat bekerja dan sebagainya. Sehingga kita dalam kehidupan sosial dan memenuhi kehidupan sosial itu perlu dengan agama untuk memunculkan semangat baru, inovatif dan sebagainya. Sehingga dengan memahami agama kita mengharapkan anak-anak muda, bukan hanya mahasiswa, anak-anak muda semuanya mampu memahami agama, menempatkan agama dalam masyarakat sebagai bagian daripada membangun sosial, membangun kekuatan sosial, dan juga memenuhi kebutuhan sosial, sehingga agama itu menjadi alat untuk membangun keberlangsungan hidup sosial, kehidupan bersama, tanpa saling menyalahkan, tanpa saling mengklaim yang paling benar, tapi kita selalu saling menghargai terhadap perbedaan pemikiran, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat dan sebagainya. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Lebih lanjutnya silahkan baca beberapa referensi berikut, misalkan karya Durkheim tentang The Elementary Form the Religious, dan juga karya Hendro Puspito Sosiologi Agama, dan juga
Sastrapa Teja, Agama dan Kepedulian Sosial, dan juga ada karyanya Dadang Kahmat, Sosiologi Agama, dan juga ada karyanya Jabari tentang agama perspektif sosiologi dan sebagainya. Sebelum ditutup, saya memberikan satu keyword, kata kunci, bahwa saat orang-orang merayakan hal-hal yang sakral terkait dengan kepercayaannya, mereka pada dasarnya sedang merayakan kekuatan sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.